Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang masuk ke pertemuan kelima, yaitu pengenalan NetBeans Java. Nah, NetBeans itu apa? NetBeans itu kayak software yang ditulis dalam program bahasa Java, dan dia dimulai pada tahun 1996 dengan nama awal itu Selfie sebagai proyek mahasiswa di bawah bimbingan Fakultas Matematika dan Fisika Charles University Praha kayak gitu. Nah, untuk membuat project di NetBeans itu kita pertama buka softwarenya, terus di sini kita bisa klik file di pojok kiri atas, terus new project. Setelah itu kita pilih kategorisnya Java, terus projects-nya itu Java application, dan kita bisa di next. Nah, ini project name-nya. Terus nanti di sini search code-nya untuk kalian isi. Nah, terus ini adalah hasil dari running program. Nah, kemudian di sini ada komponen pada NetBeans. Ini biasanya untuk JFrame-nya, untuk bikin frame. Di sini ada panel, ada toolbar, ada berbagai macam palet ya. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung bikin aja program sederhananya. Nah, sebelum kita bikin JFrame, kita bikin program sederhana dulu di NetBeans. Untuk caranya itu, pertama kalian buka dulu software NetBeans-nya, kemudian klik file yang ada di pojok kiri atas, terus kalian pilih new project, atau kalau memakai shortcut itu ada CTRL, Shift, dan N. Nah, kalau udah ini muncul pop-up, di sini kita pilih kategori Java dan project-nya Java application, kemudian next. Di sini ada project name, kalian bebas mau bikin namanya apa, tapi untuk latihan ini aku mau bikin nama project name-nya Lepti. Terus di sini ada create main class, ini kita uncheck aja biar nanti kita bikin kelasnya itu manual. Kalau udah, di finish. Sip, di sini udah jadi nih. Di sini ada ya Lepti, project Lepti, terus di sini ada package-nya itu default. Di sini ada default package yang artinya ini adalah package default dari NetBeans-nya. Nah, tapi kita maunya bikin package sendiri gitu. Yang belum tahu package itu misalkan gini. Kalau project, analoginya project itu sebuah rumah. Package-nya itu adalah ruangan di dalam rumah tersebut. Nah, kalau kelas itu adalah perabotan atau benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Jadi nanti kelasnya itu akan disimpan di dalam package, package-nya akan tersimpan di dalam sebuah project, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita mau bikin package yang baru, kita pilih yang search package, terus kita klik kanan, new Java package. Nah, package name-nya ini aku mau namain latihan, terus kita finish. Nah, ini udah ke-detect nih, ada package latihan di dalam project Lepti. Nah, kan di dalam package juga terdapat kelas. Nah, kita bikin dulu kelasnya. Klik kanan pada package yang udah kalian bikin, klik kanan, new, terus Java class. Nah, di sini kelasnya misalkan hello. Tuh. Kalau udah, finish. Nah, lihat lagi nih, di sini kan di dalam project Lepti terdapat package latihan. Nah, di dalam package latihan ini ada kelas hello gitu. Nah, di sini juga udah dibikin strukturnya nih. Struktur package-nya latihan dan public kelasnya itu hello. Kita lihat di sini ada slash dan bintang. Ini adalah komentar. Komentar ini cuman kayak sebagai penjelas aja, cuman ini dia nggak akan dieksekusi ketika kita compile ataupun running program. Nah, terus ini udah dibikinin nih package latihan dan juga kelas hello. Nah,
Ini juga komentar, dan ini ada author Elia, dan biasanya namanya ini dari komputernya langsung. Terus di sini ada kelas hello, dan juga nama filenya juga hello.java. Sama kayak sebelumnya, nama file itu sama dengan nama kelas kalau di Java. Kalau misalkan nggak sesuai gimana? Misalkan kita hapus O-nya, jadi hell. Terus kita save. Nah, kalau dia bakalan ada tanda ini nih, tanda lampu sama yang merah-merah, warning gitu tuh. Nah, karena dia ada error, makanya harus dibenerin. Nah, kalau udah lampu gini berarti dia udah benar. Nah, kemudian seperti biasa di dalam kelas pasti ada namanya main method atau metode. Nah, main method ini adalah perilaku otomatis yang akan dilakukan ketika file dijalankan. Ada yang tahu main metodenya apa? Ya, betul. Public static void main string args, kemudian thread. Nah, ini yang disebut main method atau metode utama pada Java. Biasa di dalam main method kita bisa menuliskan apa yang mau kita lakuin. Ya, misalkan sistem kita mau ngeprint tulisan deh, system out print mana. Di sini kita bisa langsung pilih, misalkan mau println. Nah, println apa? Belajar NetBeans. Hey, typo. Oke. Bisa kita save. Kalau udah, kita langsung bisa klik kanan di sini. Terus run file. Nah, lagi loading nih di bawah. Nah, muncul deh belajar NetBeans. Nah, ini outputnya kayak gitu. Bisa ya untuk basicnya di NetBeans. Nah, sekarang kita mau coba bikin frame pakai NetBeans. Oke, kita lanjut. Kita mau bikin frame kan tadi. Nah, kalian pilih search yang udah kalian bikin, terus klik kanan, pilih new JFrame form. Terus bikin namanya, misalkan aku mau bikin kalkulator. Finish. Sip, udah ada nih frame-nya. Nah, di sini ada paletnya ya kan, kalian nggak usah ngapalin yang tadi karena di sini udah ada nama-namanya, jadi kalian tinggal pilih sesuka hati aja mau bikin apa. Nah, kita mau bikin kalkulator, jadi kita butuh label. Kita masukin label 1. Panjangin Oke, terus pilih lagi label 2, terus satu lagi labelnya deh, label 3. Oke. Ini kita ganti misalkan angka 1. Ini angka 2. Ini hasil. Nah, kemudian kita butuh yang namanya text field untuk text field untuk mengetikkan inputan. Terus edit text kita hapus aja. Terus ini bisa kita copy paste. Ya udah gitu aja. Nah, terus angka 1 udah, ini text fieldnya itu untuk naruh inputan. Nah, terus kita butuh button, pakai button.
button, taruh sini, kita edit teks, misalkan untuk penjumlahan. Terus button lagi, pengurangan. Terus button lagi, perkalian. Dan yang terakhir, button lagi, pembagian. Oke. Ini nggak sejajar, kita samain. Oke, sip. Nah, terus satu lagi untuk reset. Klik kanan, edit text, reset, sip. Udah jadi. Tapi belum selesai. Ini baru desainnya aja. Terus untuk lihat outputnya kita bisa preview dulu. Klik yang tanda mata nih, yang ada matanya nih, preview design. Track. Nah, nanti bakalan kayak gini outputnya. Nanti kalian isi apa, bla 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 bla. Itu nanti ada hasilnya gitu ya. Ini bisa diklik nanti, tapi belum kita masukin codingan. Nah, kalau udah kita ganti variabelnya. Di sini kan text field 1, berarti salah. Klik kanan. Change variable name. Kita pakainya T1 aja. T1, oke. Terus yang text field 2-nya juga kita ganti T2. Biar gampang aja sih. Terus ini T3 boleh. T3 kan hasil ya. Kalau nggak TH deh. Biar nggak rancu. TH, oke. Terus yang ini juga sama nih, yang button. Button kita change variable name. Misalkan B1. Yang ini button 2 jadi B2. Terus button 3 jadi B3. Button 4 jadi B4. Terus yang reset kita change variabelnya itu BR aja. Oke. Selanjutnya kita pilih yang button jumlah ini. Klik kanan. Pilih events. Terus pilih action. Terus action perform. Nah, di sini kita akan bikin codingannya. Wow, banyak ya. Nah, kalau udah di bagian mana nih? Nah, sini. Nah, kita deklarasiin dulu variabelnya, berarti integer, angka 1, terus angka 2, dan hasil. Kayak biasa. Terus, kita bikin angka 1, integer, i-nya besar, dot, parse, int. Dalam kurung, variabel angka 1-nya apa? T1 kan? T1 dot get text. Titik koma. Nah, ini kita copy paste aja. Terus ganti ini jadi 2. Ini jadi T2. Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Terus tadi variabel hasilnya apa? TH dot set text string dot value of. Nah, value ininya apa? Hasil gitu. Oke, coba kita save dulu, terus kita running. Misalkan 5 ditambah 5. Nih, ditambah. Nah, benar ya? Udah berjalan nih. Oke. Terus, kita balik lagi ke desain. Ke desain, kita pilih yang pengurangan.
klik kanan, events, action, action perform. Nah, di sini nih ada kursornya. Terus kita copy paste aja yang dari angka plus. Nah, tapi kita ganti ininya strip atau dikurang. Terus kita save lagi, kita balik lagi ke desain untuk yang pengurangan, perkalian maksudnya, event, action, action perform, di mana? Di sini. Terus kita ganti lagi yang hasil ini nih, yang ini, kita ganti jadi angka bintang, tanda bintang atau perkalian. Terus balik lagi ke desain, yang pembagian, klik kanan, event, action, action perform. Terus di sini kita paste lagi, tapi kita ganti jadi pembagian. Oke, coba kita run. Berapa nih? Misalkan 10 sama 2. Kalau ditambah 12, kalau dikurang 8, kalau dikali 20, kalau dibagi jadi 5. Tapi yang resetnya belum berfungsi karena memang belum kita setting. Oke, untuk yang reset, kita balik lagi ke desain, kita pilih reset, klik kanan, event, action, action perform. Nah, di sini kita tulis th dot set text buka kurung, kita kosongin. Nah, kayak gini. Terus kita copy paste aja. Ini kita ganti T1, ini T2. Kita save, terus kita coba run lagi. Angka 1 10, angka 2-nya 2, ditambah 12, kalau dikurang 8, kalau dikali 20, kalau dibagi itu 5. Kita reset. Oke, berhasil ya? Oke, asik nih, bisa. Oke, sekarang kita logikain. Di sini ada action event. Tadi kan kita klik action event. Dia itu suatu event yang terjadi ketika elemen seperti tombol itu diklik atau mendapatkan mendapatkan action. Nah, di sini ada action perform. Action perform ini adalah fungsi event yang digunakan ketika action event ini terjadi. Nah, di sini kan ada B1, button 1. Berarti ketika kita klik yang button 1 itu atau yang jumlah ini bakalan dieksekusi. Terus masuk ke sini. Seperti biasa kita deklarasiin dulu variabel angka 1, angka 2, dan hasil. Dia tipe datanya integer, kemudian ada angka 1 sama dengan integer parseIn. Nah, integer parseIn berarti parseIn ini adalah untuk mengkonversikan dari string ke angka atau integer. Terus di sini ada t1.getText. GetText ini digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah field. Nah, di sini kan kita t1.getText. Berarti nanti akan si getText ini mengambil nilai dari variabel T1. Variabel T1 kan tadi yang untuk yang text field 1 itu kan yang untuk angka 1. Nah, begitu pula angka 2. ParseIn untuk konversi dari string ke integer. Terus getText t2.getText berarti mengambil nilai dari variabel T2 gitu. Terus di sini kita bikin rumusnya hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2 karena di sini kita masih di button 1 ya yang action performnya. Berarti masih di penjumlahan. Terus th.setText. Th ini kan variabel untuk text field hasil kan. Nah, setText ini berarti untuk menampilkan nilai yang ada di variabel th gitu. String.value of itu untuk pengembalian nilai ini ke dalam
variabel hasil ke dalam yang variabel hasil ini. Kayak gitu ya. Untuk yang pengurangan, perkalian dan pembagian itu sama penjelasannya juga, cuman beda di variabel aja. Kalau yang pengurangan itu pakainya B2, button 2, terus kalau perkalian itu pakainya button 3, terus jangan lupa di hasil rumusnya diganti sesuai actionnya. Terus yang pembagian pakainya button 4, terus untuk yang reset atau penghapusan itu di sini pakainya th.setText. SetText ini kan ini dalamnya kosong nih ya. Ini untuk menghapus menghapus nilai yang ada di text field atau text area gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih untuk yang frame ini kayak gitu ya. Jadi untuk desainnya kalian bisa ambil dari palet, terus nanti eventnya tinggal klik kanan dari button masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.